Yang hobinya, senangnya memuja dan memuji. Biasanya wanita yang senang dipuja dan dipuji itu langsung kelepak-kelepak biasanya. Lumrah, wajar, penting kok. Kalau wanita senang dipuja dan dipuji, wajar kok itu. Dan itu anugerah dari Tuhan. Itu ciri khas khusus yang diberikan Tuhan kepada setiap para wanita. Maka kita para laki-laki ini, pujilah istrimu, jangan istri tetangga. Pujilah pacarmu, jangan pacar orang. Gitu. Tapi tentunya pujian itu harus objektif ya. Jangan mengada-ada gitu. Seringkali kalau orang lagi PDKT, pujiannya itu menurut saya seringkali lebih banyak hoaxnya, berita bohongnya. Gitu. Contoh, ya kalau orang lagi PDKT, pujiannya terhadap pacarnya luar biasa. Engkaulah pujaan hatiku, biji mataku, tali sepatuku. Itu baru PDKT. Tapi nggak objektif kan gitu. Harusnya objektif aja kalau memujinya kan gitu, murni gitu. Jangan ada di tempat-tempat, jangan ada yang dikubur. Karena menurut Kitab Kidung Agung, pujian terhadap pasangan, pujian terhadap wanita itu boleh, bahkan harus, tapi harus objektif, jangan mengada-ada. Itulah Kidung Agung 1 ayat 12 juga ayat 2 dan 7. Percakapan cinta di kebun anggur. Ini adalah ekspresi bagaimana seorang pria dan wanita wajar. Penting untuk saling mengagumi kelebihan pasangannya. Itu wajar. Biasanya dalam masa-masa seperti ini kan akan makin kelihatan. Apakah kita cocok dengan orang yang sedang lagi kita PDKT atau. Tapi dengan catatan tadi saudara saya katakan, jangan lebay memujinya gitu. Harus objektif, harus tulus gitu. Nah, Kidung Agung memberikan. Yang ketiga Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17 menjelaskan kunjungan, pentingnya kunjungan mempelai laki-laki. Terhadap wanita pujaan. Ya, sekarang ini mah agak aneh Bapak Ibu. Banyak orang, makanya saya tidak kurang sependapat saya ya. Kalau orang mau mencari pasangan yang hidup cukup dengan media sosial, berbahaya sekali. Karena sudah banyak fakta membuktikan orang yang hanya kenal di media sosial berujung pada tindakan-tindakan kriminal. Tidak heran kalau kita bisa mendengar di media di berbagai media terjadi apa? Penipuan, pemerkosaan, kan gitu. Maka kita Kidung Agung mengajarkan, ya perlu kunjungan yang lebih dekat untuk mengenal pasangan itu. Salah satu contoh keseriusan saya dulu PDKT terhadap mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Saya ketemu dengan orang tuanya langsung. Apa motif dan tujuan saya? Karena saya mau ingin mengenal keluarganya lebih jauh. Saya ingin mengenal dirinya lebih jauh. Dan sudah pasti mereka juga ingin mengenal diri saya lebih jauh lagi. Jadi saya katakan jadi ini kategori PDKT. Ini harus saya ingatkan ini anak-anak muda nih. Jangan gunakan kesempatan kunjungan itu langsung berpraktikum buat anak. Belum waktunya. Kunjungan itu ditujukan untuk mengenal dulu karakter, latar belakang keluarga. Itu tujuan. Yang berikutnya adalah Kidung Agung 3 1-5. Mimpi kerinduan mempelai wanita akan kekasihnya. Sesuatu hal yang wajar sebenarnya kalau orang lagi PDKT. Ya, baik laki-laki atau wanita kecenderungannya, wah yang selalu diingat pagi siang malam adalah dia, dan si dia. Tapi jangan sampai mabuk ya. Maksudnya gimana Pak Tuan? Jangan sampai mabuk. Iya boleh rindu, mengingat gitu. Calonnya, pasangannya.
Tapi jangan sampai lupa bekerja gitu loh maksudnya. Jangan sampai lupa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab. Inilah yang saya maksud dengan pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 5. Masa pendekatan yang wajar. Penting kok melewat kita hidung abu. Anak-anak Tuhan. Artinya begini. Jangan sesekali saudara menikah. Tapi saudara nggak kenal. Nggak tahu. Latar belakang kehidupan. Keluarga. Apalagi diri orang itu. Mungkin baru satu kali kenalan di media sosial langsung aja nih. Karena lewat kasus-kasus yang seperti itu, banyak peristiwa-peristiwa ngeri terjadi hari-hari. Tapi contoh, ini hanya mengenal lewat media sosial. Langsung nikah. Apa yang terjadi? Banyak sama-sama laki-laki. Itu sama-sama perempuan. Gitu terjadi. Jadi sebenarnya kita Kidung Agung memberikan kita contoh dan model bagaimana cara mencari pasangan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk prosesnya dan tahapan-tahapannya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu saya puluhan tahun yang lalu saya mempelajari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini yang saya pakai menjadi tahapan buat saya untuk PDKT dengan mantan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya. Itu saya pakai. Apa yang sudah dijelaskan oleh Salomo dalam kitab Kidung Agung. Yang kedua, pasal 3, 6, sampai 5, dan juga 1. Puncak pernikahan dan kehidupan bersama suami istri. Artinya gitu. Tujuan PDKT atau pendekatan atau pacaran lah istilah kita sekarang. Harus bermuara pada pernikahan. Harus berujung pada pembentukan rumah tangga. PDKT pacaran bukan untuk coba-coba. Siap untuk berumah tangga. Mereka sering katakan kepada anak-anak, kalau engkau belum siap untuk menikah, tidak usah buru-buru pacaran. Hanya tujuan PDKT atau pacaran itu untuk menikah kok, untuk berumah tangga. Karena banyak orang berpikir masa berpacaran atau masa PDKT itu adalah untuk coba-coba. Enggak, konsep ini keliru dan menyesatkan. Konsep keliru yang menyesatkan ini telah banyak menghancurkan muda-mudi Kristus. Waktu masa PDKT, waktu masa pacaran, dipakai untuk apa? Melakukan hubungan seks. Ujungnya apa? Setelah hamil, bingung dan linglung. Sudah banyak menemukan korban-korban itu. Dalam perjalanan pengalaman saya menjadi dosen 28. Memang saya katakan jadi kepada saudara. Banyak juga memang hamba-hamba Tuhan tidak memiliki konsep yang benar tentang tata cara berpacaran sesuai dengan kitab Kidung Agung. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak paham. Bahkan banyak pula hamba-hamba Tuhan cara berpacaran yang semua para wanita sudah dicoba-coba semua. Jadi masalah. Nah, pengalaman buruk dia itu akan diajarkan kepada anak muda dan anak-anak muda di gerejanya. Maka apa yang terjadi? Tidak akan pernah benar cara berpacaran orang muda-muda Kristen. Maka itu akan berimbas pada apa? Membangun dan mempertahankan rumah tangga. Kenapa begitu tinggi tingkat perceraian, tingkat perselingkuhan di keluarga-keluarga orang-orang Kristen hari-hari, termasuk di golongan kehidupan rumah tangga hamba Tuhan. Itu dimulai dari tata cara berpacaran yang salah satunya tadi, pacaran itu PDKT untuk coba-coba.
Karena konsep yang salah itu sudah mendarah daging, maka setelah dia masuk dalam pernikahan, konsepnya nggak berubah. Menikah pun untuk apa? Hanya untuk coba-coba. Maka kalau sudah tidak cocok, cerai, cerai. Hanya menjadi penting loh Bapak Ibu. Kita ini kita paham. Baik kita yang sudah berumah tangga penting banget. Supaya Bapak Ibu bisa ngajarin anak-anak. Ya, sekali lagi, tujuan akhir daripada PDKT atau pacaran itu adalah berumah tangga. Untuk menikah. Bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba. Ini akan kita bahas dalam pasal 3 ayat 6 sampai 5 dan 1. Khusus di Kidung Agung 3, 6 sampai 11. Dijelaskan. Proses pernikahan dan kemegahan tanduk kursi pengantin Salomo. Jadi ada satu wanita yang saya katakan di awal tadi. Itu yang dia nggak sangat, wah itulah istri pertama Salomo. Yang sangat dia yakini itulah dari Tuhan. Sedangkan yang lainnya bukan dari Tuhan. Maka kasih dan sayang dia terhadap istrinya itu sangat begitu. Melampaui kasih dia kepada wanita-wanita yang lain. Maka karena begitu bangganya Salomo dengan pernikahan yang pertama dan perdana itu, maka dia menjelaskan pengalamannya dia yang begitu indah dan manis itu dalam kitab Kidung Agung supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka disinggung di sini. Bagaimana waktu Salomo itu dalam pernikahan pertamanya dengan istri yang pertama dan utamanya. Begitu megahnya. Sampai tanduk atau kursi pengantinnya begitu mewah. Dan ini juga diadopsi oleh banyak orang-orang kalau menikah kan saudara. Maka semua dipasangin di kursinya penuh dengan bunga yang amat dan menarik. Itu aja. Nggak salah kok. Tapi tentu sesuaikan dengan budget ya. Jangan sampai kita berusaha membuat pesta pernikahan kita megah, tapi setelah itu bunuh diri. Maksudnya apa? Terjerat pinjol. Sesuaikanlah dengan kemampuan. Yang kedua, Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5. Di mana mempelai laki-laki memuji kecantikan istri. Apa artinya di sini saudara? Ya, engkau jangan lebih suka dan hobi memuji istri orang. Pujilah istri. Pujian Salomo itu dia tempatkan yang terutama dan yang pertama dan yang utama justru kepada istri pertamanya, kepada istri-istri yang lain. Hati-hati. Para pria-pria yang senang memuji istri orang lain, itu adalah cikal bakal nanti ujungnya selingkuh dan berdua. Sebaliknya, hati-hati juga para wanita-wanita. Jangan lebih suka dan hobi memuja-muji suami orang. Tapi puja dan pujilah suami. Ya mungkin kita punya akan pakai banyak alasan. Tapi gimana Pak Tony? Suami saya tidak lebih bermutu dari suami orang itu. Loh, pertanyaan saya, siapa yang pilih? Ini dia sendiri yang pilih. Seringkali kita ini ujung-ujungnya mempersalahkan masa lalu. Kalau perjalanan rumah tangga kita sudah penuh dengan. Kalau enggak, yang kita persalahkan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Padahal kita yang berbuat salah. Kita kok yang salah mutus. Ini penting. Pujian terhadap pasangan kita itu akan menjaga hati dan pikiran perasaan kita untuk apa selalu fokus membangun, memelihara dan menjaga rumah tangga itu di dalam Kristus. Pujian itu tidak hanya berupa tentang kecantikan fisik yang perlu kita puji dari pasangan kita. Pujian itu juga bisa banyak. Ambil contoh, ya saya sering katakan kepada istri saya, "Ma, di restoran termahal manapun kita makan, di hotel termahal dimanapun kita makan, bagi saya makanan masakan yang baik dan juga yang enak.
Sering katakan itu sama istri saya. Sekalipun di restoran atau di hotel itu pakai koki yang hebat. Tapi bagi saya masakan itu seringkali kan kita ini menganggap pujian itu hanya sebatas fisik gitu. Lupa kita ada banyak bentuk-bentuk pujian yang bisa kita sampaikan kepada pasangan. Seperti saya katakan tadi, masa cara berbicara, etika, perilaku, karakter itu jarang kita puji. Yang selalu pujian kita itu selalu didasari oleh apa? Oh, kalau dia cantik, kalau dia ganteng, kaya raya, tapi malu. Nah, itu kesalahan kita. Seringkali kita miskin untuk memuji pasangan kita. Sehingga apa? Ada ruang yang iblis pakai, yang ada ruang kosong yang iblis lihat, ya. Dan iblis masuk di situ. Sehingga mendorong kita apa? Lebih senang memuji-muji istri, suami orang lain. Ini menyebabkan ruang perjinahan, ruang perselingkuhan, ruang perceraian dalam keluarga-keluarga Kristiani sangat tinggi. Yang ketiga, Kidung Agung 4 ayat 16 sampai 5 dan juga 1. Bicara tentang puncak penyatuan kasih hubungan suami istri. Karena kita semua ini sudah orang-orang dewasa. Saya vulgar saja ngomong. Kidung Agung 4 ayat 16 sampai 5 ayat 1. Bicara tentang hubungan seks suami istri. Itu diatur oleh Tuhan lewat kitab Kidung Agung. Tapi dengan catatan, hanya diperbolehkan bagi suami istri yang boleh melakukan hubungan seks. Lalu bagi kalian masih anak-anak muda, anak-anak gadis nih, yang belum dipertemukan Tuhan pasangan hidup saudara, harap. Gak boleh. Tunggu waktunya Tuhan. Hubungan seks itu. Dia hanya diperkenankan oleh Tuhan. Hanya diperbolehkan oleh Tuhan. Hanya untuk suami dan istri. Bukan dengan selingkuhan. Bukan. Hanya dengan istri dan suami yang diberkati Tuhan. Tidak gitu. Gak pakai koma. Seks itu juga adalah anugerah pemberian Tuhan kepada umat manusia. Supaya kita pergunakan secara proporsional terhadap pasangan kita. Alat kelamin laki-laki dan perempuan sengaja diberikan dan diciptakan Tuhan dan ditaruh dalam diri pria dan wanita dengan perbedaan yang luar biasa. Tujuan Tuhan mulia. Alat kelamin itu gunakanlah itu dengan baik dan tepat. Pasanganmu, terhadap istrimu yang sah, terhadap suamimu yang sah. Di luar itu tidak boleh. Itu banyak diajarkan kitab Kidung Agung. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan seks, itu nggak haram di mata Tuhan, itu halal. Seks itu halal kok di mata Tuhan. Misal dengan koridor yang jelas. Hanya bagi mereka yang sudah menjadi suami istri. Kalau belum, jangan. Belum waktu. Bayangin saudara. Urusan hubungan suami istri saja, urusan hubungan seks saja. Tuhan atur dalam Alkitab. Salah satu di mana? Kita orang Kristen lebih senang dan hobi nonton film porno, majalah atau buku-buku porno, gambar atau film ya gambar-gambar porno. Nanti tidak baca kita Kidung Agung. Kalau orang mencakokin otaknya, pikirannya, matanya dengan gambar film porno, saudara. Sekalipun udah suami istri. Di mata Tuhan tetap itu dulu. Karena kita Kidung Agung cukup menjelaskan buat kita. Bagaimana suami harus menyayangi. Bagaimana istri harus juga menyayangi suaminya. Sesuai dengan firman. Itu hebatnya kita Kidung Agung. Lalu bagian yang ketiga, pendewasaan kasih dan ujian dalam pernikahan. Artinya saudara, dalam rumah tangga itu pasti ada badai, pasti ada ujian, pasti ada masalah, pasti ada tantangan.
Kesalahan besar kalau ada orang Kristen menganggap kalau sudah berumah tangga amin dan aman lah semuanya. Belum. Seringkali keluarga-keluarga Kristen tidak memahami dan juga tidak siap menghadapi badai persoalan pergumulan dalam rumah tangga. Akibatnya apa? Waktu menghadapi persoalan, waktu menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, yang selalu muncul dalam hati dan pikirannya apa? Cerai, cerai, cerai. Dong Agung menolong kita. Kalau siap untuk menikah, harus menghadapi tantangan persoalan dan pergumulan dalam rumah tangga. Jadi bagi saudara yang masih muda belum menikah, kalau engkau sebelum siap menikah, engkau belum siap menghadapi masalah persoalan dan pergumulan, jangan coba-coba nekat berumah tangga. Belajar dulu supaya lebih siap. Ini penting. Di Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 6 dan 3. Di dalam rumah tangga itu sekali lagi Bapak Ibu. Kita jangan pelit memuji pasangan kita. Kan kadang-kadang kita berpikir begini. Ya Pak Tony, ya kita kan sudah puluhan tahun berumah tangganya. Masa sih Pak? Masih perlu kita memuja-muji istri kita, suami kita. Masih. Karena pujian itu tidak mahal kok. Tidak bayar. Karena pujian itu banyak menyelesaikan masalah. Bahkan kesalahpahaman antara suami dan istri dengan kata-kata pujian. Dengan pujian itu, saudara-saudara, kita dimampukan untuk menerima, memaafkan, dan mengampuni pasangan. Soalnya, kita itu lebih senang menghujatkan pasangan kita. Atau kalau enggak, mencari-cari masalah. Atau cari-cari dosa-dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah yang kecil menjadi besar. Saya katakan tadi, saudara. Masakan istri saya ada, saya puji. Ya, selalu saya bilang sama istri saya, kalau kita nginap dimanapun, ya, kamu masak dari rumah, saya hanya mau makan nanti apa yang kau masak. Selalu saya bilang. Jadi orang bisa kata, wah Pak Tony, di rumah makan ini enak loh. Mantap loh. Di restoran ini. Bagi saya masakan istri yang terbaik dan terenak. Enggak ada duanya. Selesai. Ini penting. Supaya rumah tangga kita tidak ada ruang kosong. Iblis masuk, merusak, menghancurkan. Bagi kalian yang masih muda, kalau kalian sedang pacaran, jangan senang lagi engkau mau muja-muji pasangan lain. Harus hati dan pikiran perasaanmu kepada orang lain. Fokuskan hanya kepada apa yang dihadapan. Apalagi bagi kita Bapak Ibu yang sudah menikah, jangan sampai lupa. Hidung Agung 6 ayat 4 sampai 13 menjelaskan kekaguman yang semakin mendalam terhadap istri. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau sudah makin bertambah hari, minggu, bulan, tahun pernikahan kita, harusnya kasih kita, sayang kita, kekaguman kita terhadap pasangan kita harus semakin bertambah-tambah dalam dan juga harus semakin bertambah-tambah lebar. Jangan sebaliknya. Kasih sayang dan kekaguman kita terhadap pasangan kita bertambah hari, minggu, bulan, tahun, makin krisis, makin nol. Saudara, apa akibatnya? Cepat atau lambat, itu akan berpotensi membuat kita apa? Berzina dan selingkuh. Dan itu lagi, orang yang memutuskan cerai, itu pasti tidak cukup-cukup. Tidak tiba-tiba. Itu akumulasi.
dari rendahnya kita mengagumi, memuji apapun yang dimiliki oleh pasangan kita. Itu pasti dimulai dari situ. Itu hati-hati. Kidung Agung 7 ayat 1 sampai 10. Salomo memberikan kita pembelajaran pentingnya pujian fisik yang mendalam terhadap pasangan kita. Ini bukan hanya bicara masalah penampilan, bukan. Tapi bicara juga tentang apa? Karakter pasangan kita, sifat, perilaku. Nah, misalkan bagi para ibu-ibu ini, jangan pelit juga lah memuji suaminya. Padahal udah kerja keras suaminya ya. Jangan hanya mengharap. Ya, belanja akhir bulan. Tapi memuji suaminya juga sangat susah. Nggak boleh begitu. Nah, Kidung Agung 7 ayat 11, 8, dan 4. Kehidupan sehari-hari suami istri harus saling mengasihi dan membangun hubungan yang dalam. Ini penting, saudara. Karena kalau kita bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun pernikahan kita tidak semakin dalam kasih kita terhadap pasangan kita, oh sudah. Disitulah si Bulus akan mampu hati dan pikiran suami atau istri untuk memikirkan yang lain. Ya, maka perlu kasih sayang suami istri sehari-hari itu perlu dibangun, dipertahankan, dan lewat apa? Perkataan yang lemah lembut, lewat tindakan. Saudara-saudara, salah satu bentuk kasih saya kepada istri saya adalah saya bantu dia dalam menyelesaikan, dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apa? Nyapu, saya lakukan loh. Ngepel, saya lakukan loh. Saya nggak menganggap harga diri saya sebagai hamba Tuhan jatuh telak ke titik nol terendah. Enggak. Bantuan yang saya berikan itu adalah bentuk sayang saya kepada istri saya. Ini kalian masih muda nih, belajar. Nah, banyaknya suami-suami yang egois, menganggap kerjaan saya, tugas saya kan hanya cari hepeng, cari cuan, cari duit. Maka urusan rumah tangga bukan urusan gue, tapi urusan istri. Itu ngawur. Kalau kita mau hitung-hitung, pekerjaan seorang istri di rumah jauh lebih berat, 2 kali lipat dibanding daripada suami yang kerja di kantor. Kalau suami kerja di kantor, berangkat pagi, absen pagi, ya, ngetik-ngetik nanti pulang sore. Tapi kalau istri, sebelum suami bangun, udah bangun dia. Yes. Ya kan? Kalau suami masih ngorok, tapi istri udah bangun. Mas, bukan hanya untuk suami, untuk anak-anak. Ya. Suaminya pergi, dia nggak langsung tidur. Dia harus masih berpikir lagi, membereskan rumah, nyapu, ngepel, nyuci baju, nyetrika. Dia nggak dapat gaji. Tapi kalau kualitas, kuantitas, banyaknya pekerjaannya luar biasa. Maka saudara, kita suami-suami ini sebenarnya banyak sekali bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kasih kita kepada istri. Bantu ringankan pekerjaannya, tanggung jawab. Itu yang diajarkan oleh Kidung Agung lewat Salomo kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar lewat kata-kata. Kita memuja-muji pasangan kita. Contohnya, ya mama cantik. Oke, tapi nggak berhenti sampai di situ. 1 2 kali mungkin menyenangkan tuh bagi istri. Tapi kalau hanya itu terus yang kita katakan, tapi tidak pernah meringankan tugasnya, bebannya, tanggung jawabnya. Kata-kata itu tidak selalu aman. Karena saya lihat, saudara, retaknya hubungan suami istri seringkali karena suami egois. Sebaliknya juga, ada juga istri yang egois. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 14.
menegaskan kasih itu kuat seperti maut dan tidak dapat dipisahkan selain oleh karena kematian. Apa artinya ayat? Suami dan istri harus sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Sehingga kasih Kristus yang tanpa syarat atau tanpa embel-embel apapun itu nyata dalam diri mereka. Sehingga waktu mereka membangun rumah tangga tidak mudah. Memilih jalan cerai. Gak. Maka bagi kalian yang masih anak-anak muda ini masih lajang, jangan hanya lihat casingnya, jangan hanya lihat penampilannya, jangan hanya lihat raut wajahnya, jangan hanya lihat warna kulitnya, jangan hanya lihat tinggi pendeknya, jangan pula hanya lihat engkau lihat isi dompet. Tapi lihat, apakah engkau dengan si dia sudah sungguh-sungguh mengalami kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih agape, dengan cara bertobat terima secara pribadi. Ini salah satu syarat yang paling fundamental bagi wanita pria Kristen yang mau pacaran dan menikah, harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Kenapa ini penting? Karena menurut analisis saya, dari banyaknya kasus-kasus perceraian saya tangani, seringkali pertobatan, kelahir baruan, suami dan istri dari awal memang nol sama sekali. Maka wajar. Kalau dalam waktu menjalani pernikahan itu, ujungnya apa? Baku hantam, bahkan cerai. Kenapa seringkali anak muda Kristiani jadian malam hari, siangnya udah putus. Itu baru hitungan jam. Apa latar belakangnya? Apa pemicunya? Karena dua-duanya belum sungguh-sungguh. Maka saya dulu, saudara, syarat yang pertama yang saya tetapkan dan saya minta sama Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup adalah saya harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dan juga Tuhan siapkan pasangan hidup buat saya yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Inilah pondasi kasih yang dibaratkan seperti maut. Tidak bisa dipisahkan selain kematian. Maka menurut pengamatan saya, yang dilakukan sebagian kecil hamba-hamba oknum-oknum hamba Tuhan yang saya posting kemarin di grup kita dosen dan mahasiswa, itu banyak latar belakangi karena pertobatan dan kelahirbaruan mereka belum sempurna. Sekalipun mereka sudah khotbah di mana, sekalipun mereka sudah hamba Tuhan di mana. Karena bagi saya, orang yang sudah bertobat kepada Kristus, kasih agape itulah yang mengikat hatinya dan pasangannya untuk tetap setia sampai akhir dalam situasi keadaan apapun. Hanya kalian anak muda menjadi penting. Maka saya jadi teringat. Untuk kalian yang masih jomblo ya, nanti akan saya coba atur waktu. Perlu ada satu mata kuliah lain yang perlu kalian ikuti saya kira. Etika Kristen 3. Yaitu etika berpacaran. Nanti silahkan Bapak Ibu yang mau ikut sebagai pendengar boleh. Supaya Bapak Ibu bisa seminarkan itu di gereja masing-masing atau juga ya minimal untuk mengajar anak masing-masing. Tapi nanti akan saya cari dulu waktu. Yang artinya itu akan kita atur nanti waktunya di luar perkuliahan hari Sabtu. Kemungkinan di hari Jumat. Tapi saya masih harus lihat dulu waktu saya. Saya kira itu penting. Mengapa? Karena makin ngeri-ngeri betul sekarang. Seperti yang saya kirim videonya di grup kita kemarin. Orang sudah cerai. Masih berani ikut di mana-mana. Masih berani ceramah tentang membangun keluarga. Nah, udah cerai. Coba. Artinya apa? Nggak ada roh kudus kan di dalam dirinya. Artinya nggak ada pertobatan. Nah, saya rindu saudara, khususnya masih jomblo. Berpacaranmu juga harus benar. Membangun rumah tanggamu juga harus. Dan kehancuran anak-anak Tuhan. Muda-mudi Kristen itu banyak karena cara berpacaran yang sama. Termasuk juga kehancuran hamba-hamba Tuhan. Itu banyak terjadi apa? Karena mempertahankan rumah tangganya. Tidak bisa. Bagian yang keempat, pembagian dari kitab Kidung Agung. Kekuatan dan kesetiaan untuk saling mencintai sebagai suami dan istri.
Pasal 8 ayat 5 sampai dengan 14. Khususnya Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Ditegaskan ulang dalam kitab Kidung Agung. Cinta itu nggak bisa dibagi-bagi. Bisa. Sama. Cinta kita harus bulat, harus utuh, harus total. Hanya kepada Yesus hubungannya dengan sama. Cinta kita adalah sesama kita, khususnya dalam konteks suami istri. Nggak boleh dibagi-bagi. Hanya untuk satu orang suami. Hanya untuk satu orang istri. Nggak boleh untuk dua, tiga, empat. Nggak boleh. Hanya orang Kristen memahami cinta kepada Tuhan itu bisa dibagi-bagi. Maka ujungnya apa? Cinta kepada pasangannya pun boleh dibagi-bagi. Maka perselingkuhan dan perzinahan subur di mana-mana. Tuhan menuntut cinta kita harus hanya untuk dia sebagai Tuhan. Cinta kita terhadap sesama kita dalam konteks suami istri harus satu untuk istri bahkan juga untuk suami. Bagi kalian yang masih anak, Tuhan sudah berikan kesempatan bagi kalian untuk mencintai seorang wanita, seorang pria. Jangan pernah berpikir untuk membagi-baginya kepada orang-orang. Maka saya katakan di awal, dan tujuan berpacaran orang Kristen bukan untuk coba-coba, untuk tapi untuk menikah dan juga membangun rumah tangga. Ini harus jelas konsep ini kita paham. Dan saya masih banyak menemukan anak-anak muda komplain terhadap pendetanya. Juga tidak ada orang tuanya. Kenapa mereka komplain? Mereka bertanya, Pak, Ma, atau Pak Pendeta, Bu Pendeta, boleh nggak pacaran itu? Gonta ganti. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Ini dasar Alkitabnya. Salomo aja mengajarkan gitu. Cintanya yang pertama, itu hanya kepada istrinya yang pertama, Pak. Cinta sejati. Maka dia nggak menganggap. Istri yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke 1000. Bukan cinta yang pertama dan utama. Dia sadar itu. Maka dia membawa kita sebenarnya kembali kepada cinta yang pertama dan utama. Nggak boleh dibagi-bagi. Maka Kidung Agung 8 ayat 8 sampai 14 dijelaskan perlunya kesetiaan pada Tuhan. Jadi kalau kita setia mencintai Tuhan, maka kesetiaan kita mencintai Tuhan itu juga yang harus turun lagi dalam diri kita untuk setia mencintai pasangan. Omong kosong kalau ada pendeta mengatakan, aku cinta banget sama Tuhan, tapi istrinya dicerain. Omong kosong. Suaminya aja dipecat. Sesat itu. Nah, Tuhan menuntut kita mencintai dia tanpa terbagi-bagi. Harus bulat.